Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Hayati, ini 81114197071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya submit ke Jurnal Refleksi Hukum volume 6 nomor 1. Artikel yang telah saya submit berjudul The Urgency of Regulation for Placement of Transgender Prisoners in Correctional Institutions in Indonesia, atau dalam bahasa Indonesia berarti urgensi aturan penempatan narapidana transgender dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penulisan artikel ini berangkat dari isu hukum, yaitu kosongan aturan mengenai penempatan narapidana transgender dalam lembaga pemasyarakatan, dan bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang sekiranya muncul dari kekosongan hukum ini, dan untuk mengukur seberapa perlunya pengaturan yang lebih konkret mengenai penempatan narapidana transgender dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum normatif ini memiliki 5 pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, historical approach, comparative approach, dan conceptual approach. Sedangkan yang digunakan di penulisan artikel ini ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam pembahasan artikel ini dibahas bahwa kesadaran dan kemajuan zaman akan keberadaan kelompok minoritas transgender ini seharusnya membuka pandangan lebih luas tentang masalah yang akan muncul apabila keberadaan mereka tidak diakomodasi dengan baik. Karena selama ini masih ada diskriminasi terhadap mereka, maka penindasan akan terus terjadi korbannya. Seperti halnya manusia biasa, orang-orang dalam komunitas transgender juga berpotensi melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Jika terdapat seorang transgender yang berhadapan dengan hukum dan berakhir dengan terpidana lalu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus. Berbicara soal transgender, maka berkaitan erat dengan perubahan jenis kelamin. Perubahan jenis kelamin dalam hukum di Indonesia diakui sebagai suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum, di mana perubahan jenis kelamin tidak hanya menyangkut bidang ilmu kedokteran, tapi juga menyangkut bidang yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, terutama bidang hukum. Pasal 54 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 menjelaskan bahwa peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi anak yang lahir tidak diketahui asal-usul orang tuanya, perubahan jenis kelamin, anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan, atau peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Pencatatan peristiwa penting dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas peningkatan penduduk yang bersangkutan setelah adanya keputusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, mengenai penempatan narapidana transgender dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, masyarakat Indonesia dapat digolongkan berdasarkan kelompok usia, pekerjaan, status kawin, jenis kelamin, dan berbagai kelompok lainnya. Dalam penggolongan kelompok berdasarkan jenis kelamin, negara kita hanya mengenal kelompok jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fasilitas-fasilitas umum yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, termasuk penggolongan tahanan dalam lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Di ayat 2 pasal yang sama, pembinaan narapidana wanita di lapas dilaksanakan di lapas khusus wanita. Narapidana berjenis kelamin perempuan ditempatkan dan dibina di lembaga pemasyarakatan yang terpisah dengan narapidana atau tahanan laki-laki. Tentunya hal ini dilakukan selain demi terselenggaranya sistem pembinaan yang terpadu, juga demi melindungi hak-hak narapidana itu sendiri dengan melindunginya dari kemungkinan terjadinya segala bentuk diskriminasi dan pelecehan. Dapat kita lihat bahwa belum adanya kejelasan tentang di mana narapidana transgender harus ditempatkan. Apakah harus ditempatkan bersama narapidana laki-laki atau narapidana perempuan? Hal ini akan menjadi masalah serius apabila seorang narapidana transgender belum memohonkan pengakuan ke pengadilan terkait perubahan jenis kelamin yang dilakukan, terlebih apabila narapidana transgender tersebut telah melakukan beberapa perubahan fisik yang condong kepada jenis kelamin tertentu.
Bagi narapidana transpuan yang telah diakui identitas barunya oleh negara, maka ia akan ditempatkan berdasarkan identitas barunya yang sah secara hukum, yaitu ditempatkan bersama narapidana perempuan lainnya. Tapi bagaimana dengan narapidana transpuan lainnya yang belum menerima pengakuan identitas barunya secara sah oleh hukum? Konsekuensinya adalah ia ditempatkan dengan narapidana laki-laki. Forum Komunikasi Waria Indonesia menyatakan bahwa mayoritas transgender, khususnya transpuan, mengalami pelecehan baik secara fisik, verbal, maupun seksual saat menjalani proses hukum. Forum ini mengatakan bahwa pelecehan tersebut terjadi terhadap transpuan maupun LGBT mulai dari tingkat penyelidikan hingga menjalani hukuman di penjara. Kesimpulannya, tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap seorang narapidana transgender sangat rentan untuk terjadi. Terlebih lagi bagi seorang narapidana transpuan yang belum mendapatkan pengakuan jenis kelamin barunya secara hukum dan harus ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan bersama dengan narapidana laki-laki. Maka dari itu perlu adanya kebijakan untuk membuat suatu diskresi bagi seorang transgender yang menjalani proses hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran baik secara verbal, fisik maupun seksual. Diskresi berguna untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia yang tidak mengatur mengenai kedudukan transgender. Ditempatkannya narapidana transpuan di lembaga pemasyarakatan bersama dengan narapidana perempuan lainnya juga tidak bisa dijadikan solusi karena dapat mengancam keselamatan narapidana perempuan. Sebaiknya diterbitkan peraturan mengenai penempatan tahanan atau narapidana transgender dalam lembaga pemasyarakatan maupun dalam rumah tahanan di Indonesia demi melindungi hak-hak para narapidana. Karena bagaimanapun seorang transgender harus tetap mendapat perlindungan sebagaimana manusia pada umumnya. Demikian penjelasan singkat mengenai artikel yang tersebut di Jurnal Refleksi Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.